Tuhan. Ya, saudara, kita bersyukur kepada Tuhan, orang-orang yang hidup di dalam rencana Tuhan. Ya, sesungguhnya kita yang hidup dalam rencana Tuhan, yaitu orang-orang yang hidup di dalam Yesus, adalah orang-orang yang memiliki jaminan. Ya, tidak hanya jaminan di dalam dunia ini, tetapi kita orang-orang yang hidup dalam rencana Tuhan, yaitu hidup di dalam Yesus, juga memiliki jaminan sampai pada kekekalan, saudara. Jadi saudara, hidup di dalam Yesus itu adalah kehidupan yang memiliki nilai yang tidak dapat digantikan oleh apapun yang ada di dalam dunia ini, saudara. Ya, ada banyak manusia, saudara, memiliki prestasi. Ada banyak manusia, saudara, yang memiliki pencapaian-pencapaian dalam hidupnya. Akan tetapi, jika manusia itu tidak menerima Yesus ataupun tidak hidup di dalam Yesus, saudara, maka semua prestasi, semua pencapaian yang ia peroleh, saudara, itu tidak akan ada artinya, saudara. Ya. Kalau kita mau belajar di dalam kebenaran firman Tuhan, saudara, di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-10, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, saudara, di sini perikopnya dikatakan Petrus dan Kornelius, saudara. Ya, saya akan bacakan buat kita semua, saudara. Di sini dikatakan, di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, saudara, di sini Alkitab mencatat tentang kehidupan Kornelius. Dikatakan, saudaraku, bahwasannya Kornelius ini adalah seorang yang saleh. Orang yang saleh, saudara, adalah orang yang melakukan hal-hal baik dalam hidupnya. Dan dikatakan, saudara, dia juga suka berkorban. Dan selanjutnya juga dijelaskan di sini kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh Kornelius ini ialah dia adalah pribadi yang senantiasa berdoa. Tidak dikatakan, saudaraku, dia berdoa 3 kali ataupun 5 kali dalam sehari, tetapi dia senantiasa. Artinya dia hidup konsisten di dalam doanya, saudara. Akan tetapi, saudaraku, semua kesalehan, semua perbuatan baik yang dilakukan oleh Kornelius ini, saudaraku, itu belum sempurna tanpa kehadiran Yesus. Itu sebabnya Allah menyuruh Kornelius untuk menjemput Petrus, di mana melalui Petruslah Kornelius ini mengenal Yesus, saudara. Jadi, saudaraku, kisah Kornelius ini juga memberikan satu hal bagi hidup kita, bahwasannya pilihan kita ataupun panggilan Tuhan dalam hidup kita merupakan panggilan yang sudah tepat, panggilan yang tidak boleh lagi diganggu gugat, saudara. Ya, dan puji Tuhan, saudaraku, tanggapan ataupun respon dari Kornelius ini, saudara, kalau kita baca pada ayat yang ke-33
bagian B. Ini setelah Petrus, ya, setelah Petrus sampai di rumah Kornelius, ya, karena Petrus juga disuruh Allah untuk bertemu dengan Kornelius untuk menceritakan tentang Yesus kepada keluarga Kornelius, saudara. Di sini tanggapan Kornelius, saudaraku, pada ayat yang ke-33 bagian B dikatakan demikian. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Puji Tuhan, saudara, ya. Kornelius membuka hati. Kornelius langsung respon, saudara, ya, langsung respon. Jadi saudaraku, sebagaimana juga Rasul Petrus mendapat tugas dari Allah untuk menceritakan Yesus kepada Kornelius, kita juga sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, karena untuk menceritakan Yesus itu tidak hanya tugas hamba Tuhan, tidak hanya tugas pendeta, tetapi semua kita yang hidup di dalam firman Tuhan, yang hidup di dalam rencana Tuhan, memiliki tanggung jawab yang sama seperti Allah memberikan tugas kepada Petrus untuk bertemu dengan Kornelius, saudara. Jadi saudaraku, itu menjadi tugas kita. Selanjutnya kita kembali kepada kehidupan Kornelius ini, saudara, ya, di mana saudaraku, perbuatan baik Kornelius tidak menjamin dia bisa sampai kepada kekekalan, ya. Maka saudaraku, Yesus itu merupakan satu hal yang sangat penting dalam hidup kita. Yesus itu merupakan satu hal yang benar-benar bernilai, tidak bisa digantikan oleh apapun, saudara. Jadi saudara, perbuatan baik manusia, seandainya perbuatan baik manusia itu, saudara, mampu menjamin manusia sampai kepada hidup yang kekal, maka tidak perlu Yesus datang ke dalam dunia ini. Oleh karena itulah Yesus datang ke dunia, bahwasanya perbuatan baik manusia itu tidak bisa menjamin, tidak bisa membawa manusia itu kepada keselamatan, tidak bisa membawa kepada kehidupan kekal, saudara. Jadi saudaraku, melalui firman Tuhan ini, biarlah kita yang sudah menerima Yesus, yang sudah hidup di dalam rencana Tuhan, semakin diteguhkan, semakin dikokohkan iman kita, semakin diteguhkan percaya kita kepada Tuhan Yesus. Dan bagi saudara yang belum menerima ataupun belum mengalami Yesus, ataupun yang belum mengalami pertemuan dengan Yesus, doa dan harapan saya, kiranya Tuhan menuntun saudara dan mempertemukan saudara dengan orang-orang yang siap membagikan pengalamannya tentang Yesus kepada saudara. Puji Tuhan.